Iya. Bro, ninggalin bro. Lu pakai apa lu? Pakai Grab. Lu nggak cukup di sini bro. Masa gua mau di mesin bro. Pakai remote, bro. Masya Allah bro. Ini showroom apa? Ini punya kakak saya sih, Mas Febrian. Oh. Mau berenang gini ya? Bukan. Kolam ikan. Hei. Assalamualaikum, Mas Febri. Assalamualaikum. Wah, ini yang punya rumahnya, guys. Bisa nggak disuruh masuk, Mas? Guys, masuk, guys. Pakai aja. Ah, jangan, Mas. Udah nggak apa-apa, pakai aja. Lepas aja. Tuh, ini sayang, Mas. Ini kalau di rumah gua jadi meja makan, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Kang. Manggilnya Kang atau AA nih? Bebas lah. Ini saya lihat rumahnya, ya Allah. Ini kayak rumah-rumah yang di istana-istana gitu ya. Ini luasnya berapa nih, Mas? Kalau luas tanah 1.500 kurang lebih. Terus bangunan? Luas bangunan 3.300. Ini soalnya ini lantainya aja ini Marmer ya? Marmer Iya. ya. Meja makan saya pakai marmer Mas Kang di rumah nih. Seriusan bener. Langsung aja lah to the point. Mas Febri, latar belakangnya tuh memang udah kaya seperti ini gitu. Dengar-dengar tuh anak dari supir bis Damri katanya ya. Betul, betul. Jadi saya aslinya dari Solo. Bapak saya sama bapaknya Mas Randu, sopir bis Damri. Kemudian saya sama Mas Randu ngerantau ya ke Bandung. Kita alhamdulillah diterima di Institut Teknologi Bandung. Saya angkatan 2002, Mas Randu angkatan 2003. Nah, meskipun dulu pas SD, SMP, SMA-nya saya jauh lebih berprestasi dari Randu, tapi pas kuliah kebalik. Jadi saya pas SD, SMP, SMA dulu memang selalu ranking 1 ya, nggak pernah enggak. Dan alhamdulillah pas NEM juga tertinggi se-Solo, se-Jawa nomor 4 atau nomor 6 ya waktu itu. Nah kalau Mas Randu ini kalau di SMA termasuk yang anak-anak yang sedikit bandelnya di sana. Terkenalnya anak bandel gitu ya. Tapi alhamdulillah begitu hijrah ke Bandung itu kedewasaannya berubah. Kalau anak masuk ITB kira-kira orang tua bahagia nggak? Pasti. Bangga bahagia ya. Tapi yang terjadi saya ingat sekali ya, mama saya itu justru malah menangis. Waktu saya masuk ITB terus susul Randu masuk ITB itu mama saya malah menangis karena nggak ada biaya. Saya sama Randu itu belum pernah keluar jalan-jalan keluar kota yang jauh sekali gitu ya. Biasanya anak kalau dari kampung ke kota itu pasti orang tua nganterin dong. Nggak mungkin enggak ya. Yang terjadi adalah saya sama Randu itu berangkat sendiri. Karena memang orang tua nggak ada biaya sama sekali buat nganterin. Karena kondisi waktu SMA itu, jadi memang bapak saya sakit-sakitan sampai beliau almarhum wafat. Sakit-sakitan terus, jadi memang nggak bisa kerja. Dan mama saya sebagai jahit baju ya. Jahit baju, daster, batik gitu. Jadi tukang jahit Ngobras. gitu. Ngobras. Akhirnya saya sama Randu kuliah di Bandung dan masih ada satu kenangan yang inget banget ya. Saya sama Randu itu kalau saya inget Randu zaman dulu, saya masih inget posisi wajahnya gitu ya. Bayangin kita naik kereta ekonomi nggak bayar Mas. Kenapa tuh? Nggak ada duit, 24.000 padahal tiketnya ya. Masih inget nggak? Sembunyi di WC. Sembunyi di WC. Digedor-gedor WC sama ekonomi itu bohong. jangan diikutin ya teman-teman ya. Tapi ini adalah pengalaman hidup saya sama Mas Randu. Randu masih ingat nggak? Dulu Iyalah, ngumpet di WC. Bau. Kereta Ya. ekonomi, bayangin. Kalau ekonomi sekarang bagus, udah AC. Kereta ekonomi zaman saya sama Randu dulu kuliah tahun 2003, 2004 itu bau sekali, panas, nggak ada AC-nya gitu. Bayangkan untuk beli tiket kereta yang waktu itu kereta ekonomi Kahuripan namanya. Nyampe di Bandung, kita nggak tahu mau tinggal di mana. Belum tahu ya itu. Belum tahu. Tujuannya apa gitu, Buta, Bro, ya. belum tahu Bandung itu seperti apa di mana. Tapi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih sama senior dulu SMA 3 Solo ngebantu kita menampung nampung kita gitu ya selama beberapa bulan. Akhirnya kita ngekos sendiri dengan akhirnya kita bisa ngekos dengan kosan yang cukup mewah. Mepet banget lah pokoknya. 750.000 setahun. Masih ada nggak kosan segitu? Nggak ada. Oh, nggak ada sebulan. ya. Kebayang segini nih. Nggak, sebenarnya itu
ada teman-teman ngontrak rumah terus ada spot dikasih triplek buat Kasih kita triplek kamar. buat kita. Kita jadi cuma nambahin dikit lah. Jadi Ini bisa lah dibikin kamar dikasih di triplek. triplek pakai itu. Jadi dulu kita tidurnya itu Tanahnya masih cor-coran ya? cor-coran. Cor-coran. Jadi Ya, nggak tapi kita ada bersyukur lah. keramiknya. Toilet di luar. Ya pasti. Nggak mungkin di dalam bro, umur segitu. Di luar rumahnya. Iya bener di luar rumah yang kita kontrak. Jalan yang kami pilih cukup berbeda. Kalau saya dengan kondisi yang seperti itu, saya dari kuliah saya sibuk bisnis. Karena saya merasa bahwasanya orang tua saya nggak sanggup biayain gitu kan. Akhirnya saya terjun bisnis. Randu juga sama sebenarnya bisnis, tapi dia nggak terlalu serius di bisnisnya. Dia lebih serius kuliah. Akhirnya dia lulus di Teknik Fisika ITB dengan predikat yang cukup terbaik waktu itu. Kalau saya drop out. Iya, kalau saya drop out. Tapi saya drop outnya bukan drop out yang memalukan, karena saya sudah ngambil SKS itu sampai 140-an SKS. Harusnya udah lulus. Iya. Bener nggak? Iya. TA-nya juga udah Tugas akhir atau skripsi juga udah selesai mas waktu itu. selesai loh. Udah selesai. Mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri atau drop out atau apa.